Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bos-bosku, pecinta durian, pekebun durian, penghobi durian, penjual durian dan juga broker durian di seluruh Nusantara, bos-bosku. Semoga kita dalam keadaan yang sehat, selalu dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya ya bosku ya, amin amin ya robbal alamin. Baik bosku, di kesempatan kali ini, di video kali ini ya, di hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 ini biasa bosku berkunjung ke kebun rutin 2 minggu sekali karena memang kesibukan ya bosku ya. Alhamdulillah masih diberi kesibukan, masih diberi nikmat, kemudian diberi waktu untuk bisa berkunjung ke kebun mini bosku. Jadi ya setiap 2 minggu sekali begini berkunjung ke kebun bosku ya, untuk menikmati hamparan hijaunya pohon-pohon di sawah ataupun di kebun bosku. Jadi untuk menghilangkan penat, alhamdulillah masih diberi nikmat begitu ya. Nah, ini adalah penampakan dari pohon durian bawor yang di postingan sebelumnya itu dibuat piringan ya bosku ya, piringan penyiraman, kemudian juga pelebaran busut. Dan ini tujuannya untuk memaksimalkan penyiraman ya di musim kemarau. Dan kita bisa lihat bosku ya, jadi terbukti gitu ya. Terbukti dengan pembuatan piringan kemudian disiram itu akan lebih efektif ya. Terbuktinya dengan terubus langsung bosku ya, jarak 2 minggu terubus kemudian langsung pecah tunas ya. Kita lihat ini ya piringannya. Jadi piringan ini berfungsi sebagaimana yang sudah saya sampaikan, untuk memaksimalkan penyiraman agar bisa meresap di bagian-bagian memang yang sudah ada perakaran bosku. Kalau sebelumnya itu kan air itu cuman meluncur aja keluar gitu bosku, tapi kalau ini dibendung jadi air bisa meresap masuk ke akar, diserap oleh akar. Nah ini bosku ya, ini sedang terubus, bawor umur 1 tahun 1 bulan ya. Seperti ini keadaannya, dari bibit kurang lebih 1 meteran. Jadi inilah fungsi dari penyiraman yang cukup, penyiraman yang efektif. Salah satunya usaha kita itu yang membuat bedengan ya, bukan bedengan batas air ataupun piringan, kemudian busut ya. Nah, ini tuh bosku, alhamdulillah pohon sehat bosku ya, alhamdulillah pohon sehat tuh, pucuknya juga normal, turbusnya juga normal ya bosku ya, panjang tuh ya, sejengkal tuh, turbusnya normal. Jadi yang tidak normal itu seperti apa? Seperti di postingan itu ya, kuntet, ujungnya keriting gitu bosku. Ya, ujung-ujungnya sini keriting, terus buntet ya, kecil-kecil. Di musim kemarau ini tentunya kita bisa identifikasi ataupun bisa melihat bahwasanya itu pohon kurang air gitu bosku ya. Jadi dibuatlah piringan-piringan seperti ini. Tuh kalau lihat piringannya tuh ya, jadi air itu bisa mengenang di area perakaran, jadi lebih maksimal bosku ya. Seperti ini. Ini tanahnya tanah bekas sawah, tanah merah. Kalau kena air cepat basah, kemudian agak sedikit lengket, sedikit ya, nggak terlalu lengket. Tapi ketika kena panas ya udah cepat kering bosku ya, cepat kering. Ini tentunya bisa mengakibatkan pohon kekurangan air sehingga stres, daun, ujung-ujung daun keriting, bercak-bercak seperti itu bosku. Ini pohon bawor. Terus kemudian nih, ini juga terubus bosku, tapi nggak se frontal tadi ya. Tuh terubus bosku ya, tuh ujungnya tuh ya. Ini juga sama piringan, ini bawor juga. Piringannya udah lebar banget bosku ya. Oh ya,
sekalian juga ini kemarin saya minta untuk dicarikan kohe kambing. Jadi kohe kambing tidak perlu harus dikubur bosku, karena tahu kohe kambing juga sangat berbahaya ketika dikubur. Banyak hama-hama ataupun masalah jamur juga bisa terjadi ketika dikubur. Ya kita memang nggak tahu, tapi biasanya pohon akan bermasalah gitu karena berada di dalam tanah. Jadi kita kontrolnya itu susah bosku. Tapi ketika seperti ini taruh di atas, tidak mengurangi fungsi daripada kohe, tapi keuntungannya kita bisa mengontrol gitu bosku ya. Jadi lebih baik ya kita cari aman aja, taruh di atas, nanti kena air dia sari-sarinya, nutrisinya bisa meresap. Tapi kita bisa lihat kalau ada masalah udah tinggal disingkirkan atau seperti apa. Tapi kalau dalam tanah ya udah susah, kita nggak tahu karena posisinya di dalam bosku ya. Ini pohonnya bosku. Jadi untuk pemberian kohe kambing memang saya sudah ini yang kedua. Yang pertama memang saya aplikasikan pada saat kemarau karena lebih aman. Dia fermentasinya dulu kena panas, kemungkinan besar juga hama-hama ataupun apa jamur bisa mati terlebih dahulu, baru nanti musim hujan itu sari-sarinya meresap ke dalam, kemudian kita bisa sebar di atas permukaan, asal tidak dikubur bosku ya. Di atas permukaan saja sudah cukup, bisa memberikan manfaat nutrisi ke pohon tanpa mengurangi manfaatnya. Kita meminimalis resiko yang jadi seperti itu bosku ya, meminimalis resiko. Nah ini ketika busut bagus, pohon juga menampilkan performa terbaik ya bosku ya. Busut bagus, pengolahan tanah bagus, penyiraman bagus cukup gitu ya. Kemudian penyemprotan insektisida, fungisida secara rutin, dan pupuk daun. Tentunya pohon juga akan menampilkan atau memberikan kepuasan gitu ya, perform bagus dan insya Allah minim masalah gitu bosku ya. Kita lihat trubus. Jadi kalau kita lihat target gitu ya, dengan 3,5 tahun atau 4 tahun bisa berbuah, nantinya belajar untuk berbunga, insya Allah itu bisa tercapai kalau perawatannya kita bisa maksimal dengan sesuai teori-teori dan juga percobaan bosku ya. Percobaan, kenapa? Karena memang teori itu ada bosku ya, pakemnya itu ada, namun itu tidak bisa diaplikasikan ataupun dipraktekkan secara 100%, karena mengingat banyak faktor-faktor variabel ataupun faktor-faktor lain yang menjadi pengaruh penyebab tumbuh kembangnya pohon kita bosku. Jadi seperti itu bosku ya. Ya kita, kalau saya pribadi, pohon itu kan juga makhluk hidup bosku ya, makhluk hidup. Jadi memang kebetulan pohon saya juga tidak banyak, sehingga saya mengamatinya lebih mudah. Kadangkala juga saya ajak ngobrol gitu bosku ya, meskipun itu tidak masuk akal, tapi ketika ada masalah gitu coba saya ajak ngobrol, kenapa kok bisa kering, kenapa kamu kok bisa terserang jamur seperti itu bosku. Nah disitulah akhirnya variabel-variabel ataupun percobaan-percobaan saya lakukan, sehingga bisa untuk memecahkan masalah kenapa si pohon ini tidak perform gitu ya, tidak dalam keadaan yang bagus. Nah sehingga ya saya coba-coba gitu, akhirnya ya alhamdulillah berhasil gitu ya, berhasil. Jadi pohon kembali sehat dan juga pertumbuhannya tidak terlalu terhambat gitu ya. Ini juga bawor, jadi ini yang kedua ya. Ini yang kedua itu umur 1 tahun 1 bulan, semuanya kurang lebih keadaannya bagus bosku ya. Terlihat dari daunnya yang hijau pekat dan juga trubusnya juga alhamdulillah normal. Semuanya sudah saya berikan kohe kambing di musim kemarau. Bagusnya kita fermentasi secara alami terlebih dahulu, baru nanti kita sebar ketika sudah cukup matang gitu ya, untuk bisa kita manfaatkan nutrisi dan sari-sari kohe. Bukan sari jus bosku. Ini juga trubus ya, kita lihat tuh ya, ini juga trubus, dan trubusnya ini normal kalau menurut saya ya, tuh normal bosku. Daun hijau pekat. Ini agak sedikit bolong-bolong, ini kemungkinan dari ulat dan juga
belalang. Karena ini belum masuk habis panen, jadi si hama-hama itu pasti larinya ke pohon-pohon seperti ini bosku. Tapi ketika pada musim tanam sih alhamdulillah minim ya, meskipun di sawah. Kemudian ini pohon terakhir di durian mini, ini juga terubus bosku ya. Kita bisa lihat tuh ya. Jadi terbukti ketika pembuatan piringan ya, terus pengocoran air juga penyiraman air juga cukup. Si air bisa meresap ke bagian-bagian luar, akar-akar luar, dan alhamdulillah bisa terubus. Nah, ini terubus ini kan jadi indikasi bosku ya, bahwasanya pohon itu berkembang. Ya tuh, ini masih ngipas sih tapi nggak apa-apa. Ini kalau rasa ini paling kuntet ya, paling lambat. Kenapa? Kemungkinan besar karena kurang sinar matahari bosku. Ini masih banyak pohon-pohon yang memang menghalangi ya. Tapi kalau masalah perakaran, hama bisa terkendali. Tapi kalau matahari ini memang susah. Ini karena kebun tetangga ya, udah besar-besar. Tapi nggak apa-apa karena memang terlebih dahulu nggak mungkin saya menolak itu bosku ya. Tuh keadaannya bosku, juga sudah koi. Piringannya seperti ini bosku. Sudah saya sepil di video sebelumnya ya. Baik bosku, sepil kebun mini kedua ya, umur 1 tahun 1 bulan. Ini sudah alhamdulillah terbukti gitu ya, dengan perbaikan piringan, kemudian intensitas penyiraman di musim kemarau ini alhamdulillah terbukti dengan terubusnya di hampir semua pohon gitu ya. Itu menandakan berhasil bosku, alhamdulillah ya. Tuh lebar nih bosku, tuh ya, lebar. Ini penting banget bosku. Di pengolahan tanah ya nggak harus seperti apa, tapi pembuatan busut, pembuatan piringan itu juga sudah cukup gitu untuk memberikan nilai positif ke pohon bosku ya. Jadi semuanya atas kita coba teorinya. Ketika masih ada kesalahan kita perbaiki, setelah kita perbaiki dan terlihat ada positifnya, berhasil, udah tinggal kita konsistensikan saja bosku. Jadi kita konsisten ya, istiqomah lah gitu ya. Tuh. Ini agak hijau muda karena memang terubus ya bosku ya, terubus. Oke, mungkin demikian bosku ya. Kita tetap di 2 minggu sekali penyemprotan insektisida, fungisida, bakterisida, dan juga pupuk daun. Kemudian penyiraman di musim kemarau 2 hari sekali. Kita jor karena memang masa-masa baguslah ketika kemarau ini, ketika air masih ada cukup, itu bisa membuat maksimal pertumbuhannya bosku. Demikian bosku video kali ini ya. Terima kasih yang udah nonton. Saya tidak bermaksud untuk menggurui, tapi ini memang cara ataupun teknik yang memang sudah saya lakukan untuk bisa memaksimalkan pertumbuhan durian di kebun ini. Tetap sehat, tetap semangat, jangan lupa like and subscribe, komen bosku. Ketika ada saran maupun kritik saya terima dengan ikhlas. Dan saya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagdad Fishing chapter durian bosku.